Nggak kerasa kalau 5 hari lagi Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan perdananya di Piala AFF 2024. Dan terbaru, anak asuh Sinteyong itu baru saja melakukan uji coba melawan tim Bali United, sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau Indonesia cukup serius untuk menatap Piala AFF 2024 ini. Bahkan sejumlah pemain-pemain abroad telah dikonfirmasi, mulai Pratama Arhan, Asnawi, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk, yang baru saja mendapatkan izin dari klubnya, Brisbane Roar. Selain itu, striker timnas U19 Indonesia yang moncer di Piala AFF lalu, Jens Schreven, telah mengkonfirmasi atas keputusan Coach Shin yang sampai detik ini nggak dapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Di sisi lain, media Vietnam yang akhir-akhir ini suka sekali julitin Indonesia kembali berulah. Mereka menganggap tim Filipina lebih bahaya dibandingkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Lantas seperti apa tanggapan dari Coach Shin? Yuk kita ulas selengkapnya. Kayaknya baru kemarin deh, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di markas Bali United. Tahu-tahu Piala AFF 2024 akan segera berlangsung. Begitu cepat waktu terus berjalan, tapi tak kunjung juga mendapatkan pasangan. Ceilah. Dan seperti kita tahu seksama, kalau ajang Asian Football Championship dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada awal Januari 2025. Dengan partai final akan dimainkan 2 leg, kandang dan juga tandang. Sebanyak 10 tim terbaik ASEAN yang dibagi menjadi 2 grup akan bertarung untuk memperebutkan gelar sebagai yang terbaik di kawasan ini. Jelas tim-tim tradisional seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia akan jadi favorit. Malaysia juga sih. Tapi tunggu, jangan remehkan tim-tim kejutan seperti Singapura hingga Kamboja yang diketahui telah memanggil 8 pemain naturalisasi untuk bermain di ajang AFF ini. Dari grup B, Timnas Vietnam mengaku bahwa mereka adalah tim terkuat di AFF. Mereka nampak cukup percaya diri, terkhusus usai melihat bahwa Indonesia hanya memanggil tim U22. Sedangkan Vietnam yang memanggil pemain terbaik mereka, termasuk penyerang naturalisasi asal Brasil, Rafaelson, atau yang sudah berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son. Dalam artikel yang ditulis media Vietnam, The Tao, mereka menuliskan artikel dengan judul Timnas Vietnam terkuat di Piala AFF 2024. Di situ mereka cukup percaya diri karena punya pemain berkualitas di setiap lini, seperti kiper keturunan Philip Nguyen, gelandang tengah berkelas seperti Hoan Duc, striker tajam layaknya Tian Lin, hingga penyerang baru yang akan menjalani debut di AFL, yakni Rafaelson atau Xuan Son. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga telah mengkonfirmasi kalau striker andalannya di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Rafael Struijk, telah mendapatkan izin dari klubnya. Bahkan Pak Sumarji mengkonfirmasi langsung kalau Rafa ini akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 17 Desember mendatang atau sebelum laga melawan Timnas Filipina. Rafael update terbaru dari klub itu akan melepas tanggal 17 Desember, tapi Coach Shin minta supaya ada pembicaraan lagi untuk maju lebih cepat. Akan kita upayakan. Kita akan coba usahakan dan nanti saya lapor Pak Ketum, biar Pak Ketum bicarakan klubnya. Ungkap Pak Sumarji dikutip dari laman resmi PSSI. Jens Schreven konfirmasi. Meski sempat digadang-gadang untuk menggantikan peran Rafael Struijk di Piala AFF 2024 ini, namun nyatanya Jens Schreven tak pernah mendapatkan panggilan dari Coach Shin untuk melakukan pemusatan latihan di Bali.
Padahal bintang timnas Indonesia di PLFF U19 ini sudah sangat siap jika dibutuhkan oleh Sinteyong dalam persiapan event paling bergengsi sejagat raya ini. Namun sekali lagi, Jens Schreven tetap menerima keputusan dari Coach Shin dan dia siap kapanpun kalau dapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Ya, itu sudah terjadi, itu sudah menjadi pilihan pelatih. Sekarang saya fokus bersama timnas U20 untuk Piala Asia U20, itu sudah terjadi. Saya memang berharap untuk bisa promosi, tapi tak masalah, memang hal itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang saya fokus saja dengan timnas U20 untuk Piala Asia U20. Ungkap Jens Schreven dikutip dari bola.com. Alasan Coach Shin tak memanggil Jens Schreven. Pemilihan striker untuk ASEAN Cup 2024 cukup mendapatkan banyak perhatian. Sinteyong memilih 3 nama, yakni Arkan Kaka, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka untuk beroperasi di lini depan. Satu pemain potensial yakni Jens Schreven belum mendapatkan kesempatan promosi ke timnas senior. Saat ini dia merupakan pemain andalan di timnas U20 Indonesia dan penampilannya cukup menjanjikan, termasuk masuk membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa nama Jens Schreven sebenarnya sudah masuk bursa pemilihan striker timnas. Namun Sinteyong lebih memilih untuk mengandalkan Hoki Caraka untuk ASEAN Cup 2024 ini. Hoki dianggap lebih siap dan bisa segera beradaptasi dengan pemain timnas. Ya, jadi itu juga sudah jadi pembahasan. Satu pertimbangannya adalah sisi pengalaman dan juga jam terbang. Kaitannya dengan anak-anak yang akan diturunkan di AFF memang sudah dipertimbangkan, lebih prepare dan lebih yakin mengambil Hoki Caraka, kata Sumarji kepada bolasport.com. STY, Jens Schreven harus banyak belajar lagi. Bagaimanapun, Jens Schreven adalah pemain pilihan langsung dari Sinteyong. Berarti Jens ini punya potensi yang masih tersimpan. Dan melihat gimana Arkan Kaka yang gagal mencetak gol dalam 2 match terakhir, mungkin di laga berikutnya Jens Schreven bisa diberi kesempatan main sejak awal. Karena terbukti dari sedikit peluang yang ia dapat, pemain 198 cm itu sukses mencetak gol dengan cara yang klinis. Dan siapa tahu dengan Jens Schreven bisa tampil bagus membuat Arkan Kaka juga terpacu. Karena bagaimanapun Kaka ini juga punya potensi. Hanya saja ia kurang dalam hal off the ball serta finishingnya masih mentah banget. Ya, mungkin dengan usia yang masih 16 tahun ia masih bisa berkembang. Dan terlepas dari apapun, semoga timnas Indonesia tetap bisa improve meski pakai skuad U22 di PLFF 2024 ini. Meski banyak yang meremehkan timnas Indonesia, namun tanggal 9 Desember nanti akan membuktikan secara langsung kalau Indonesia bakal tetap bisa bersaing, bakal lolos ke final meski pakai skuad U22. Dan untuk Vietnam jangan banyak ngomong, buktikan aja langsung di lapangan. Karena Indonesia akan memperpanjang rekor tak terkalahkan sepanjang 2024 saat berjumpa Seribu Nguyen tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.